از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam Kitab Malfuzat Jilid kedua. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kesayangan kita, Maulana Diri Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang juga sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu tentang perihnya dosa. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan, seperti biasa kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua? Alhamdulillah sehat. Aktivitas juga lancar Pak ya? Lancar. Alhamdulillah. Tadi disebutkan Pak, tema kita cukup penting, yaitu tentang perihnya dosa. Siap. Mangga mungkin Pak bisa disampaikan terlebih dahulu sabda dari Hazrat Oke. Masih Maud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. MT dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan terlebih dahulu sabda Hadrat Imam Mahdi Salam dalam kitab Malfuzat jilid yang kedua, halaman yang ke-79 mengenai perihnya dosa. Pada tanggal 4 Desember 1901, Hadrat Masih Maud Salam bersabda, "Ada satu hal penting yang ingin saya jelaskan. Walaupun kesehatan saya tidak baik, namun dikarenakan besok Nawab Sahib akan berangkat, maka saya kira tepat apabila saya jelaskan supaya beliau pun dapat mendengar dan warga jemaat lainnya juga bisa mendengarkan. Hal yang saya maksudkan adalah sebagai berikut. Seluruh Nabi alaihimussalam telah datang ke dunia. Walaupun hukum-hukum yang telah mereka perdengarkan kepada dunia secara rinci dan panjang, tetapi banyak bagian yang dijelaskan. Hal-hal mengenai tauhid, budaya, niaga, dan akhirat. Ringkasnya, sekian banyak perkara yang diperlukan oleh manusia telah mereka berikan petunjuk-petunjuk serta ajaran berkenaan itu semua. Di samping seluruh ajaran dan petunjuk-petunjuk parsial tersebut, tujuan kedatangan Nabi yang sebenarnya adalah supaya orang-orang terlepas dari dosa, lalu membenci segala macam keburukan dan pekerjaan-pekerjaan tidak baik, dan kemudian menjadi untuk Allah semata. Inilah tujuan sebenarnya penciptaan manusia, yakni menjadi sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tujuan pengutusan para nabi alaihimussalam adalah membimbing manusia ke arah itu, supaya manusia menemukan kembali barang miliknya yang telah hilang, serta tujuannya tersebut. Dosa itu banyak sekali, banyak cabang dan ranting-rantingnya, sampai-sampai segala macam kelalaian ringan pun termasuk dosa. Akan tetapi, berlawanan dengan tujuan agung tersebut, dosa besar yang tampil untuk menyesatkan manusia dari tujuan yang sebenarnya adalah syirik. Maksud dan tujuan sebenarnya penciptaan manusia adalah supaya sepenuhnya menjadi untuk Allah semata dan selalu menjauhi dosa serta penyebab-penyebabnya. Oleh karena itu, sejauh mana terjeratnya manusia bernasib buruk di dalam hal-hal tersebut, sedemikian jauh pula lah dia menyimpang dari tujuannya yang sejati. Sampai akhirnya dia terjatuh di tempat hina yang merupakan tempat bercokolnya bala musibah, kesulitan-kesulitan dan segala macam penderitaan serta kedukaan yang juga dinamakan jahanam atau neraka. Lihatlah, jika ada bagian tubuh manusia yang bergeser dari tempatnya, yang semula misalnya, jika lengan terlepas atau kelingking atau ibu jari terlepas dari tempatnya, maka betapa hebatnya rasa sakit dan perih yang timbul. Kenyataan jasmaniah ini merupakan satu dalil kuat untuk alam rohani dan ukhrawi, dan merupakan satu bukti keberadaan neraka. Dosa adalah sesuatu yang membelokkan manusia menyimpang jauh dari tujuan penciptaannya. Jadi timbulnya rasa perih akibat bergesernya sesuatu dari tempatnya yang sebenarnya adalah mutlak. Jadi syirik adalah sesuatu yang menggeser manusia dari tujuannya yang sebenarnya, lalu menjadikannya sebagai pewaris neraka.
Malfujat jilid yang kedua halaman 78 sampai 79. Ini sangat-sangat menarik, luar biasa. Beliau menganalogikan bahwa dosa itu adalah sebuah pembelokan dari tempat yang sudah semestinya Allah letakkan. Tadi dianalogikan seperti apabila lengan kita terkilir tidak pada tempatnya, maka sakitnya sangat luar biasa. Apalagi kalau terlepas gitu. Iya. Ini baru bergeser dari tempatnya saja, sakitnya sangat luar biasa. Dan semua orang pernah merasakan itu. Apalagi kalau terlepas kan gitu. Ya ternyata dalam dunia rohani itu, yang namanya dosa itu adalah tergesernya, tergelincirnya seseorang dari rel yang telah Allah pasangkan. Jadi kalau itu mencong, maksudnya berpisah, maka tadi kehidupan akan menjadi kacau. Seperti rasa sakit yang diderita oleh organ tubuh yang terpeleset tadi. Maka selama itu belum digeser ke tempat semula, itu akan timbul beberapa akibat seperti bengkak, akan menjadi, bahkan mungkin akan ada pembusukan. Nah, di dalam rohani manusia pun sama seperti itu. Maka Hojo katakan syirik adalah dosa yang sangat-sangat luar biasa. Jadi artinya apa? Syirik itu adalah menggesernya posisi manusia dari tujuan penciptaannya. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah SWT. Dengan syirik manusia menduakan. Di satu sisi dia percaya adanya Tuhan, tapi di sisi lain dia sedang menikmati karyanya Tuhan, tapi di lain sisi dia mengabaikan tentang siapa Tuhan. Makanya Allah sangat cemburu. Cemburunya Allah terhadap orang musyrik itu dianalogikan seperti cemburunya seorang suami yang menyaksikan istrinya berselingkuh di depan matanya. Begitu luar biasanya. Ini dosanya dahsyatnya syirik itu. Seperti itu. Baik Maulana, penjelasannya sangat luar biasa terkait dengan itu, dan mungkin sebagai pembuka, dan ini saya kira cukup penting untuk kemudian pemirsa di rumah juga memperhatikan karena banyak pertanyaan terkait dengan hal ini. Tadi dijelaskan bahwa para nabi diutus untuk menjelaskan hukum dan ajaran Tuhan, serta membebaskan manusia dari dosa agar supaya manusia menjadi sepenuhnya untuk Allah. Nah, pertanyaannya Maulana, bahwa mengapa Tuhan menyediakan celah dosa bagi manusia di dunia ini, sementara dia juga mengutus nabinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Mengapa tidak ditutup saja semua celah dosa bagi manusia sehingga tidak perlu ada rangkaian yang membingungkan tadi? Mungkin pertanyaannya, apa hikmah dari skenario Tuhan terkait dengan dosa dan pengutusan para nabi sebagai sarana penyelamatan dosa bagi manusia? Iya, sangat luar biasa. Jadi paling tidak ada dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan dosa untuk manusia. Tadi di satu sisi Allah pernah bersabda bahwa dunia ini bagaikan hutan belantara. Jadi kalau kita menyaksikan bagaimana hutan, ini sesuatu yang susah diprediksi. Tetapi banyak keindahan, banyak kemewahan, banyak kenyamanan. Nah, dunia ini Allah ciptakan sejatinya adalah alat supaya manusia bisa memanfaatkannya untuk tujuan hakikinya kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti. Supaya tidak membosankan, tidak menjenuhkan, tidak bete, maka dunia Allah ciptakan sebagai apa? Bahasanya kan ad-dunya mata'un, sebagai perhiasan. Nah, kalau Nabi tidak datang, maka dunia yang dikatakan perhiasan ini akan menyeret manusia ke dalam kehidupan yang tadi di luar kehendak Allah Ta'ala. Maka Nabi itu sebagai alat pegangan, tepat sandarannya, alat untuk mengarahkan agar dia tetap dalam koridor yang sesungguhnya. Nah, kenapa dosa itu harus ada? Yang pertama, sebenarnya Allah ingin ada pengakuan dari makhluk Allah Ta'ala yang namanya manusia, bahwa sekuat, sehebat, dijayanya dia,
dia butuh sesuatu yang akan mengarahkan dia. Maka butuh pengakuan. Artinya apa? Manusia itu lemah. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Allah, maka tidak akan mungkin kita bisa seperti hari ini. Misalnya ada orang yang telah mencapai titik di mana dia telah sukses dalam kehidupan dunia. Dia sudah meraih semuanya. Istrinya cantik, anaknya hebat-hebat, usahanya maju, dan sebagainya. Nah, kalau kita tanya, karena apa dan karena siapa? Karena kekuatan dia, karena ilmunya dia, karena kita balik lagi. Terus yang menghidupkan kamu siapa? Yang memberikan ilmu kamu siapa? Tetap saja bahwa manusia itu tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Nah, dosa itu sebenarnya Allah ciptakan untuk ada pengakuan dari manusia bahwa dia butuh pelindung, butuh yang menjaga, butuh yang menutupi. Makanya istighfar itu kan menutupi, menghapuskan. Nah, yang kedua, kenapa dosa harus ada? Karena Allah itu suka memaafkan. Al-Afwu itu sifatnya Allah. Nah, kalau Allah punya sifat al-afun, maafan. Kalau tidak ada dosa, Allah maafan apa? Jadi Allah Ta'ala itu punya sifat yang namanya al-afun. Bahkan Allah Ta'ala itu jauh sebelum manusia meminta maaf, Allah sudah siap untuk memaafkannya. Saking bagaimana Allah menyenangi untuk memaafkan. Nah, kan ada sifat Allah yang memaafkan itu, maka adalah kesalahan di dalam manusia. Bahkan tadi dijelaskan oleh Mas Wasallam, bahkan kelemahan kecil pun itu namanya dosa. Gitu. Jadi apapun kekelemahan, apapun kekeluhan yang artinya bergeser dari tujuan hidupnya, tujuan penciptaannya, itu dosa namanya. Gitu. Nah, makanya karena Allah Ta'ala menginginkan kalian itu ada dalam koridor supaya tidak menyimpang, tidak bergeser, maka Nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, beliau itu tajalliyah untuk penampakan keagungan Allah. Yang kedua, dia sebagai alat pegangan kita untuk sampai kepada tujuan. Gitu. Makanya dosa diciptakan pertama, Allah ingin ada pengakuan dari manusia bahwa manusia itu tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Yang kedua, Allah Ta'ala itu suka dan senang memaafkan. Dan dengan sifatnya yang sangat memaafkan, maka tentu ada dosa. Tidak dosa, Allah maafkan apa? Kan gitu. Nah, seperti itu. Baik, maksud. Jadi sejatinya bahwa adanya dosa itu sendiri sebagai bahan kualitas tolak ukur dari seseorang itu, seorang hamba itu sendiri ya. Dia bisa disebut baik, bisa disebut sebagai seorang hamba yang taat. Karena ada dosa-dosa itu tadi ya. Betul sekali. Jazakumullah Maulana untuk penjelasannya. Selanjutnya Maulana, bagaimana dosa berperan dalam menyimpangnya manusia dari tujuan sejati penciptaannya, serta bagaimana penjelasan syirik sebagai dosa terbesar yang benar-benar menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa dunia ini adalah seibarat hutan belantara yang dihuni oleh berbagai macam makhluknya di dunia ini, terutama manusia. Dan bahkan Allah Ta'ala juga mengatakan dunia ini adalah perhiasan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Maka perhiasan ini ketika dimanfaatkan oleh orang tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan, maka itu dikatakan dosa. Nah, dosa inilah yang perannya sangat besar sekali untuk menggelincirkan kita dari tujuan diciptakannya manusia. Tidak ada lain kecuali hanya dosa yang bisa menggelincirkannya. Nah, oleh karena itulah agar manusia tidak boleh tergelincir, agar terus terjaga, agar masih on the track, maka Allah Ta'ala mengutus utusannya. Rahmaniyat Allah Ta'ala agar manusia tidak tergelincir, dan Allah tahu bahwasannya manusia pasti akan tergelincir. Manusia pasti akan tergoda. Salah satu contoh yang digambarkan di dalam Al-Quran, kenapa iblis itu bisa terusir dari sorga? Padahal konon katanya iblis itu adalah orang yang makhluk yang paling setia dengan Tuhan, makhluk yang paling zuhud dengan Tuhan. Tapi akhirnya tergelincir. Kenapa? Nah tadi Rasulullah SAW pernah bersabda, sekiranya dosa tidak ada di muka bumi ini, manusia mungkin akan tergelincir kepada hal yang lebih besar daripada dosa. Apa itu? Ujub.
ujub itu boleh dikatakan dosa yang di atas dosa, beratnya itu. Kenapa? Ada makhluk yang merasa lebih taat dengan Tuhan. Ada makhluk yang merasa lebih hebat, tercipta dari hal yang hebat, sehingga apa? Menganggap yang lain tidak hebat. Jadi bukan keilmuannya ternyata, bukan karena ilmunya setan iblis itu terusir dari surga. Karena tadi rasa ujubnya, merasa paling hebat, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa, nah itu yang perlu hati-hati. Makanya tadi dosa inilah salah satu penyebab orang bisa melenceng, bisa tergelincir. Perannya besar sekali. Gitu. Makanya tadi Allah Ta'ala mendatangkan utusan Tuhan di muka bumi ini agar peran dosa yang akan menggelincirkan ini minimal terhalang oleh datangnya para utusan Tuhan. Kalau Nabi tidak datang, dosa akan mengambil peranan utama dan pertama di dunia ini. Dan manusia akan bergelimpangan dalam kehidupan itu. Gitu. Nah itu digambarkan ketika Rasulullah Mi'raj. Rasulullah SAW disuguhkan dengan 3 minuman. Yang pertama air putih, yang kedua susu, yang ketiganya arak. Ketika Rasul disuruh milih, beliau memilih air susu. Kata Jibril alaihissalam bahwa engkau telah memilih pitah yang begitu bersih Muhammad. Seandainya engkau minum air putih, umatmu akan tergelincir dalam kehidupan dunia. Sudah tidak akan pernah ada orang yang bisa mengenal Tuhan. Apalagi kalau yang arak, artinya manusia akan betul-betul menjadi makhluk yang lebih bejat daripada makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Baik Maulana, jazakumullah khairan penjelasannya. Nah selanjutnya Maulana, dalam uraian di awal juga tadi dikutipkan bahwa semakin jauh manusia dari Allah, semakin dekat ia kepada bala dan penderitaan. Nah, ini menarik Maulana. Mungkin bisa dijabarkan lebih luas lagi maksud dari ungkapan tersebut Maulana. Iya, jadi itu jelas sekali bahwa ketika manusia jauh daripada Tuhan, artinya mereka telah menjauhkan dirinya dari hakikat dia diciptakan. Artinya mereka sudah terjebak dalam kehidupan keduniaan. Nah dunia yang mereka rasakan hari ini sebenarnya kan tipuan. Kalau Allah Ta'ala katakan itu la'ibun walahun, itu hanya tempat bermain dan bersenda gurau. Bukti bahwa manusia kehidupan dunia itu main-main, kita pakai baju yang hari ini baru keluar dari lemari, baru disetrika, 3 hari sudah mulai bau. Apa yang kita lakukan? Masuk mesin cuci, habis itu dijemur, habis dijemur setrika lagi, terus dipakai lagi. Itu kan bukan main-main. Kehidupan cuma berkitar-kitar aja, cuci, jemur, setrika, pakai, cuci lagi. Kok capek-capek amat gitu? Kenapa harus dicuci? Tapi memang faktanya seperti itu. Seperti orang yang sedang bermain bola. Satu bola diperebutkan oleh 22 orang. Yang ironisnya lagi, bahwa itu buah permainan. Ini dia kejar ke sana kemari, begitu sudah dekat dia tendang. Kan bukan diambil kan, tapi dia malah ditendang. Ini sesuatu yang kalau kita renungkan semendalam itu kan sebuah kekonyolan. Tapi luar biasa dahsyat, megah, menghasilkan uang yang begitu banyak. Dari sebuah permainan yang dikejar-kejar satu bola oleh 22 orang yang sudah dekat malah ditendang. Sudah jauh dia kejar, sudah dekat dia malah dia jauhin. Itu sebuah permainan. Nah kalau itu manusia berkisar sekitar itu, celaka memang manusia. Sekarang manusia dijebak dengan kehidupan, harta bendanya, dengan kedudukannya, dengan perhiasannya, ada perempuan, ada yang lain-lain. Nah kalau ini tidak dikendalikan, kalau ini tidak diarahkan, maka tadi manusia akan hidup dalam penderitaan dan bala bencana. Dan hari ini kita saksikan bahwa ketika manusia berorientasi kepada kehidupan dunia, maka hari ini kita saksikan terjadi perang dunia. Mereka ciptakan alat dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Yang hari ini ketika dia ledakan, dia akan menghancurkan. Bukannya orang lain, tapi dia yang menciptakannya sendiri. Dia ciptakan bom atom, dia ciptakan misalnya nuklir, dia ciptakan sekarang pesawat peledak.
Dia ciptakan untuk membunuh orang lain, tapi dampaknya dia kena. Kan luar biasa. Nah, ini dikatakan oleh Subhanahu wa taala bahwa penderitaan, azab akan manusia peroleh, akan dia raih apabila dia jauh dengan Tuhan. Karena Tuhan hanya satu tujuan yang diungkapkannya. Kamu diciptakan di muka bumi ini sejatinya adalah untuk menjadi menjadi hambanya aku, menjadi abidnya aku, menjadi penyembahnya aku. Dan saya ingin kamu berlaku, bertingkah laku, berbuat, beraktivitas sesuai yang saya mau. Gitu. Ya tadi saya katakan, tadi Hujur katakan bahwa seibarat organ tubuh yang ada pada tempatnya, maka terasa nyaman, enak, dan kelihatan indah. Tapi ketika bergeser, maka penderitaan yang diraih. Nah, kehidupan akhirat itu sama. Seperti kehidupan dunia yang tidak ada pada tempatnya. Itu akan pasti bengkak. Bahkan menyakitkan, sakitnya sangat luar biasa. Seperti itu. Baik, Maulana, jazakumullah khairan jazaa. Dan pertanyaan terakhir mungkin Maulana, apa langkah praktis yang dapat dilakukan seseorang untuk menjaga agar tetap berada dalam tujuan hidupnya sebagai hamba Allah, dan bagaimana peran Nabi khususnya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam membantu manusia keluar dari belenggu dosa? Iya. Kalau di bahasa Al-Quran itu kan, kalau kita ingin menjadi orang baik, kita menjadi orang-orang yang taat dan patuh, maka kita harus berteman dan bergaul dengan orang yang taat dan patuh. Nah, satu-satunya pilihannya adalah para utusan Tuhan. Maka kenapa setiap nabi datang, pasti mengajak, datang kamu ke saya, lihat aktivitas saya, kamu akan menemukan bahwa Tuhan itu hadir dan ada. Nah, Rasulullah SAW berulang-ulang mengatakan, datang kamu ke Kadian. Tak usah lama-lama, sebulan minimal. Kamu akan menyaksikan bagaimana Allah berwancakap dengan saya. Dan kamu akan mendapatkan percikan dari wawancakapnya Tuhan dengan saya. Nah, jadi apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya apa? Kita harus mencari orang-orang yang kenal dengan Tuhan. Kita harus berdekatan dengan orang-orang yang berdekatan dengan Tuhan. Kita harus belajar dari orang-orang yang tahu dan dekat dengan Tuhan. Tanpa itu, nyaris tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ini hukum alam. Gitu. Ketika paku dilengketkan ke magnet tanpa digosok-gosok sebulan saja, cabut pakunya. Magnetnya pindah ke paku, walaupun tidak kuat. Nah, manusia dengan orang-orang yang baik, ketika kita terus berdekatan, maka kebaikan yang ada pada orang itu sedikit demi sedikit akan menular kepada orang itu. Dan sebaliknya, jika dia bergaul dengan orang-orang yang tidak senonoh, maka pasti akan menjadi orang yang tidak senonoh. Walaupun mungkin dia tidak melakukannya, tapi minimal predikatnya sudah nyampe ke dia. Kayak gitu. Saya bergaul dengan orang yang biasa tukang mancing. Pasti dia bilang, itu Pak Mubalik itu tukang mancing. Kawannya tukang mancing. Kan gitu. Jadi predikat itu pasti merengket. Walaupun kita tidak pernah melakukan. Kawannya, itu bestinya itu. Nah, langkah awalnya tadi, kembalikan bahwa, kalau bahasa Quran ini kan kunu ma'as shodiqin. Bersatulah kamu bersama orang-orang yang sodik. Agar kamu menjadi orang sodik. Supaya kamu terhindar dari dosa, maka dekatlah kamu dengan orang-orang yang jauh dari dosa. Pilihan tepatnya apa? Dengan para utusan Tuhan. Hanya dia, hanya wujud inilah di akhir zaman ini yang menjamin bahwa orang ini bebas dari dosa. Nah, di akhir zaman Allah telah mengutus Hadrat Imam alaihissalam. Dan beliau mengatakan, kamu datang kepada saya supaya kamu menyaksikan tajaliyat ilahiyah di akhir zaman. Bahwa Allah sampai hari ini masih berbicara, masih mengabulkan doa, dan masih ada wujudnya. Gitu. Baik Maulana, jazakumullah khairan jazaa untuk penjelasannya. Bahwa jika kita ingin terhindar dari dosa, maka memang tiada jalan lain kecuali mengikuti jejak dan langkah para utusan Tuhan. Karena mereka itulah representasi Tuhan itu sendiri di muka bumi. Betul. Baik Maulana, alhamdulillah bahasan kita kali ini tentang perihnya dosa telah selesai. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini sampai dengan akhir.
kita akan berjumpa dalam episode-episode menarik lainnya. Dan sampai jumpa, tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده